teman-teman, kenalkan aku Siti Nur Aziza dan kali ini aku akan berbagi ilmu menarik buat kalian. Are you ready for this? Come on! Yes, kali ini kita akan membahas mengenai gempa bumi yang meliputi pengertian dan upaya mitigasi bencana. Nah, sebelumnya, ketik video di bawah ini dulu ya. Bagaimana? Apakah kamu tahu penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa tadi disebut sebagai gempa bumi. Gempa bumi sendiri merupakan getaran dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energi yang terkumpul dalam batuan dan menciptakan gelombang seismik secara tiba-tiba yang diakibatkan atas adanya deformasi lempengan tektonik yang terjadi pada kerak bumi. Apa saja penyebab terjadinya gempa bumi? Yang pertama, proses tektonik atau pergerakan lempeng bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Ini termasuk salah satu penyebab gempa bumi yang paling sering ditemui. Gempa bumi pada umumnya disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan dari lempengan yang bergerak. Semakin besar tekanan tersebut, maka pinggir lempeng semakin tidak mampu untuk menahannya. Saat itulah gempa bumi terjadi. Yang kedua, aktivitas gunung api. Terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa ini biasanya menjadi awal sebelum terjadinya letusan gunung berapi dan biasanya disebut sebagai gempa vulkanik. Intensitas dari gempa yang disebabkan oleh gunung berapi terhitung relatif ringan dengan jangkauan yang terbatas. Yang ketiga, aktivitas sesar di permukaan. Sesar merupakan hasil dari aksi gaya lempeng tektonik, dengan yang terbesar membentuk batas-batas antara lempeng, seperti zona subduksi atau sesar transform. Energi yang dilepaskan menyebabkan gerakan yang cepat pada sesar aktif, yang merupakan penyebab utama gempa bumi, khususnya gempa bumi kerak dangkal. Lalu, ada runtuhan tanah. Fenomena alam seperti tanah longsor, goa yang runtuh, dan sebagainya juga bisa menyebabkan gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh faktor ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayahnya cakupannya sempit. Gempa ini biasanya disebut dengan gempa runtuhan atau terban. Dan terakhir adalah ledakan nuklir. Campur tangan manusia juga ternyata bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi loh. Gempa yang disebabkan oleh manusia biasanya dinamakan seismisitas direduksi. Misalnya saja dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi seperti bom atau atom ataupun nuklir. Kulit bumi disusun dari lapisan-lapisan lempengnya saling bergerak. Pergerakan tersebut menghasilkan batas-batas antara lempeng yang dibagi menjadi 3 jenis menurut gerakannya. Yang pertama, divergen. Pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng saling menjauh satu dengan yang lainnya. Gerakan lempeng ini menyebabkan naiknya magma dari pusat bumi yang kemudian mendingin sehingga membentuk lantai samudra atau pelebaran kerak samudra. Lalu ada konvergen. Pergerakan lempeng di mana lempeng-lempeng saling mendekat satu dengan yang lainnya. Gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya kompresional. Terdapat 3 jenis pergerakan konvergen, yakni yang pertama subduksi, yaitu konvergen antara lempeng benua dengan lempeng samudra, di mana lempeng samudra jatuh di bawah lempeng benua. Contohnya, parit yang membentang dari barat samudra, selatan Jawa, ke selatan Nusa Tenggara.
Lalu ada abduksi, yakni tempat kerak benua menujam di bawah kerak samudra, dan terakhir ada koalisi, yakni konvergen antara lempeng benua dan lempeng benua. Keduanya memiliki massa jenis yang tidak berbeda untuk membentuk pegunungan tinggi, misalnya pegunungan Himalaya. Dan terakhir ada transform, pergerakan lempeng di mana lempeng bergerak di papasan. Gerakan ini sejajar dan tidak vertikal sehingga menghasilkan strike-slip fault. Contoh hasil dari gerak lempeng ini adalah sesar San Andreas di Amerika Serikat. Mengapa Indonesia rawan terjadi gempa bumi? Kita tahu bahwa gempa terjadi karena kulit bumi yang bergeser. Lapisan permukaan bumi ini terdiri dari susunan lempeng tektonik yang terus bergerak sepanjang waktu dan saling menjauh atau bertabrakan satu sama lain. Setidaknya ada 8 lempeng aktif di bumi, dan 3 di antaranya mengelilingi Indonesia. Yang pertama, lempeng Eurasia di sebelah barat yang meliputi benua Asia dan Eropa. Lalu ada lempeng Pasifik, di mana merupakan lempeng tektonik terbesar kedua di dunia, serta lempeng Indo-Australia yang berada di sebelah tenggara Indonesia. Pulau Bali dan sekitarnya merupakan bagian dari seismotektonik Indonesia, di mana daerah ini dilalui oleh pegunungan Mediterania, dan karena adanya zona subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Langsung gempa bumi. Yang pertama, bergeraknya tanah akibat gempa, terutama gelombang permukaan di lapisan-lapisan batuan di permukaan dan regolit. Goncangannya dapat merusak bahkan menghancurkan bangunan. Yang kedua, bila permukaan tanah tersesarkan, bangunan-bangunan terbelah, jalan terputus, dan segala sesuatu yang dilalui atau di atas sesar menjadi terbelah. Lalu ada dampak tidak langsung gempa bumi. Yang pertama, goncangan menjatuhkan kompor, mematahkan saluran gas, memutuskan kabel listrik, sehingga akan menyebabkan kebakaran. Pipa saluran hidran juga akan patah, sehingga pemadam kebakaran tidak akan berfungsi sama sekali. Lalu, yang kedua, memicu terjadinya tanah longsor. Berikut ini merupakan beberapa gempa bumi terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Apa saja sih? Yang pertama, gempa Aceh tahun 2004 tercatat berkekuatan 9,0 magnitudo namun meningkat menjadi 9,1 sampai 9,3 magnitudo. Yang kedua ada gempa di Pulau Nias, Sumatera Utara tahun 2005. Gempa ini kemungkinan terpicu oleh gempa sebelumnya pada bulan Desember 2004, yaitu gempa Aceh. Yang ketiga ada gempa Pangandaran tahun 2006 berkekuatan 7,7 magnitudo dan menimbulkan tsunami setinggi 21 meter. Di tahun yang sama, gempa bumi juga menyerang kota Yogyakarta berkekuatan 5,9 skala Richter atau 6,3 skala Richter menurut Balai Survei Geologi Amerika. Yang kelima, ada gempa bumi di Padang tahun 2009 berkekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat. Dan terakhir yang baru-baru ini terjadi, ada gempa bumi Donggala, Palu tahun 2018 berkekuatan 7,4 skala Richter dan memicu tsunami dengan ketinggian 1,5 sampai 3 meter. Parameter gempa bumi. Yang pertama, waktu kejadian dicatat secara urut dalam bentuk jam, menit, dan detik. Yang kedua, lokasi pusat atau epicenter. Epicenter berada tepat di atas permukaan hiposenter dan ditulis menggunakan koordinat lintang dan bujur. Yang ketiga, kedalaman gempa. Kedalaman gempa adalah jarak hiposenter dihitung tegak lurus dari permukaan bumi dalam satuan kilometer. Dan yang keempat adalah kekuatan dan intensitas gempa. Kekuatan atau magnitudo diukur dengan skala Richter. Intensitas skala besaran kerusakan yang diakibatkan oleh gempa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Sebelumnya, apa sih mitigasi bencana itu? Menurut PP nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 6, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bencana gempa bumi terjadi.
Yang pertama, sebelum bencana terjadi atau pra, yang harus kita lakukan adalah kenali lingkungan tempat tinggal dan kerja kamu. Yang kedua, kenali apa itu gempa dan tanda-tandanya. Yang ketiga, selalu siap sedia tas darurat yang berisi makanan tahan lama, uang, dokumen penting, dan P3K. Dan yang terakhir, simpan bahan bakar di tempat yang tidak mudah pecah, serta hindari benda yang mudah jatuh. Yang kedua, saat bencana terjadi. Apabila kamu terjebak di dalam gedung, rumah, atau bangunan, lakukanlah rope, cover, and hold. Berlindunglah di bawah meja ataupun benda kokoh lainnya dengan bersimpuh melindungi kepala dengan bantal, buku, ataupun tanganmu. Apabila kamu berada di kendaraan, keluarlah, turun, dan menjauhlah dari mobil. Hindari jika terjadi gesekan atau kebakaran. Selanjutnya, jika tinggal di pantai, segeralah kamu beralih ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari adanya bahaya tsunami yang menyusul. Lalu, apabila kamu berada di luar ruangan atau area yang terbuka, hindarilah bangunan yang mengalami runtuh dan retak serta perhatikan tempat kamu berpijak. Dan yang terakhir, setelah bencana terjadi atau pasca, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apabila berada di dalam bangunan, keluarlah dengan tertib dengan menggunakan tangga. Jangan sekali-sekali menggunakan lift atau eskalator. Yang kedua, segeralah lakukan P3K apabila ada yang terluka, dan lakukanlah panggilan telepon atau mintalah pertolongan jika terjadi luka parah pada diri sendiri atau orang sekitarmu. Lalu, periksalah lingkungan sekitar, apakah terjadi kebakaran, kebocoran gas, aliran dan pipa air, serta hubungan arus pendek listrik. Lalu, jangan sekali-sekali memasuki bangunan yang sudah terkena gempa untuk menghindari runtuhan dan adanya kemungkinan gempa susulan. Dan yang terakhir, dengarkanlah informasi melalui radio apabila akan terjadi gempa susulan. Janganlah panik dan isilah angket yang diberikan instansi untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Terakhir, thank you for attention. Apakah kamu sudah paham? Kalau begitu, jangan lupa bagikan ilmumu ke orang lain juga ya. Dadah!